Halo sahabat Wikipedia Channel, masih bersama Wikipedia Channel. Digadang-gadang jadi pengganti Presiden Joko Widodo. Inilah ciri-ciri Presiden tahun 2024 menurut ramalan Jayabaya 5 Maret 2022 pukul 18:49 waktu Indonesia Barat. Meski pemilu 2024 masih sekitar 2 tahun lagi, ramalan Jayabaya mengungkap ciri-ciri pengganti Presiden Joko Widodo. Jokowi, menurut ramalan Jayabaya, Presiden Joko Widodo akan digantikan sosok dengan begini. Ciri-ciri berikut ini dikutip kabar dari YouTube Santri Muda MH. Berikut ciri-ciri sosok yang digadang-gadang sebagai pengganti Presiden Joko Widodo menurut ramalan Jayabaya. Setiap generasi kepresidenan Republik Indonesia akan diberikan ataupun peninggalan infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain, di mana Presiden Joko Widodo akan menugaskan Presiden pada tahun 2024 untuk memikul tugas berat namun mulia, yaitu Provinsi dan Ibu Kota Baru Indonesia. Tidak hanya penerus Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 dan seharusnya tidak berbondong-bondong dan berebutan untuk menjadi kursi presiden, justru diwanti-wanti untuk oleh pengamat tata negara Republik Indonesia. Misi dan visinya harus lebih konkret dan kredibel. Tugas berat namun mulia terdapat Ibu Kota Baru berada di Kalimantan dan berada di Penajam Pasir Utara. Diharapkan penerus generasi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 tidak hanya memberikan janji dan opini-opini, hanya memberi harapan palsu untuk regenerasi Indonesia yang akan datang. Sebelum lanjut di artikel dan pembahasan dan ulasan berikutnya, sahabat Wikipedia Channel boleh untuk like, comment, share, dan komen dan follow. Menurut ramalan Jayabaya, sosok ini akan datang pada Indonesia yang mengalami banyak konflik dan diterjang berbagai bencana. Dari ramalan Jayabaya dikatakan ada 3 ciri khas pada sosok adil tersebut. Ketiga ciri tersebut adalah memiliki karakter seperti layaknya sifat seorang raja, yaitu Satria Raja, Satria Pandita, dan Satria Bayangkara. Dalam ramalan Jayabaya diprediksi didapat dari istilah Notonegoro yang memiliki arti menata negara. Bahkan kabarnya pada tahun 2024 mendatang, sosok pengganti Presiden Joko Widodo ini dihubung-hubungkan dengan 2 suku kata, yaitu GA. Dari huruf tersebut, GA, banyak yang mengira bahwa orang tersebut adalah Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio. Namun, satu ramalan Jayabaya untuk meyakinkan masyarakat Jawa, ada pemimpin yang kelak sebagai pengganti Presiden Joko Widodo. Sosok tersebut adalah seseorang yang berasal dari suku Jawa. Bahkan dikatakan sifatnya tidak jauh berbeda dengan Presiden Joko Widodo, dan orangnya dianggap ramah serta merakyat. Paranormal, dukun, ataupun sesepuh ramal sosok presiden pengganti Presiden Joko Widodo. Tak disangka, tak diduga, namanya ada huruf G. Pada Jumat 11 Februari 2022 pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, paranormal ataupun dukun sesepuh ternama Anggara Putri Tania memberikan bocoran nama terkait ramalannya soal sosok Presiden Indonesia pengganti Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Pilpres 2024. Namun sayangnya ia tidak membocorkan secara gamblang sosok yang disebut sebagai Presiden 2024. Ia meramal sosok inisial dari Presiden 2024. Presiden 2024, nama belakangnya hurufnya ada G. Yang dimaksud nama akhir ada dari unsur huruf G, gunung, entah GA atau GO. Tapi yang jelas masih keturunan dari Mataram, dari kerajaan Mataram setengah Baya, antara 50-an, ujarnya. Dikutip dari kanal YouTube IMF Entertainment News, lebih lanjut ia juga menyebut sosok Presiden 2024 merupakan keturunan dari Jawa Tengah dan ada campuran dari daerah lain. Tak hanya itu, ia juga mengatakan Presiden pengganti Joko Widodo ini sangat sederhana, ramah, membantu sesama. Beliau aslinya dari Jawa Tengah, tetapi ada keturunan seberang. Ciri-cirinya orangnya sederhana, ramah, setiap orang sering membantu sesama, ucapnya. Adapun ciri-ciri lain yakni berkulit sawo matang,
dan memiliki postur tinggi sama seperti Presiden Joko Widodo. Hanya saja presiden ini bobot tubuhnya lebih berisi ketimbang Joko Widodo. Kulitnya bisa dikatakan sawo matang, dibilang hitam, enggak putih enggak. Bersihlah sawo matang kalau tingginya sama ya dengan presiden sekarang, Bapak Joko Widodo. Kalau badannya lebih berisi dari presiden sekarang, cetusnya. Siapapun pengganti Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 mendatang, diharap lebih perhatian ke 8 juta diaspora Indonesia. Dikutip dari kompas.com, 8 Desember 2021, pukul 7:21 waktu Indonesia Barat, Presiden Indonesia yang nantinya terpilih dalam ajang Pilpres 2024 menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diharapkan bisa lebih memperhatikan diaspora Indonesia di luar negeri. Berdasarkan data dari Indonesia Diaspora Network Global IDNG, sekitar 8 juta orang diaspora Indonesia, baik WNI maupun WNA, tersebar di seluruh negara di dunia. Peneliti Pusat Riset Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ganewati Uriandari mengungkapkan, pada tahun 2024 mendatang, isu tentang perhatian negara terhadap diaspora Indonesia bisa sangat menentukan dalam pemilu. Siapapun yang menggantikan Joko Widodo seharusnya bisa tetap prioritaskan diaspora ini, kata Ibu Ganewati di Crown Plaza Hotel, Jalan Lembong, Kota Bandung pada Selasa 7 Desember 2021. Lebih lanjut, Ibu Ganewati menjelaskan, diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu negara Indonesia. Diaspora punya pengetahuan dan jejaring yang bisa dimanfaatkan. Pasalnya, para diaspora rata-rata memiliki pengalaman bekerja, penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hingga jejaring di luar negeri yang bisa dimanfaatkan negara untuk membantu pembangunan agar perhatian terhadap diaspora Indonesia bisa lebih maksimal di masa kepemimpinan presiden berikutnya pada tahun 2024. Ibu Ganewati mengatakan perlu banyak wadah dan organisasi yang bisa memfasilitasi diaspora Indonesia, seperti yang dilakukan oleh lembaga pembangunan yang berbasis di Jerman, Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ Indonesia. Para anggota delegasinya di Indonesia meluncurkan Collective Leadership Specialist Indonesia (ICLSI) yang bertujuan menjadi platform nasional agar dapat memfasilitasi dialog serta kemitraan yang berkelanjutan guna memecahkan tantangan seputar diaspora dan migrasi, juga memperdayakan komunitas diaspora Indonesia. Keberadaan CLSI bisa menjadi motor kelompok kepentingan dalam mengetuk pemerintah jika melupakan diaspora, ungkapnya. India, Filipina, Cina sukses optimasi diaspora di tempat yang sama. Tim leader program migrasi dan diaspora GIZ Indonesia, Mahkodonal Anwar, mengatakan Indonesia sedang mengarah pada pemanfaatan potensi dari diaspora Indonesia di seluruh dunia demi mengakselerasi pembangunan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki diaspora terbesar di dunia, sehingga sudah saatnya ruang diskusi dan juga ruang partisipasi para diaspora di Indonesia dibuka lebar, tutur Donald, sapaan akrab Mahkodonal Anwar. Bapak Mahkodonal mengaku sejak tahun 90-an para diaspora Indonesia ingin terlibat dalam pembangunan negara. Hanya saja baru 2012 ini seluk-beluk diaspora menjadi perhatian. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, diaspora menjadi fokus perhatian, jelas Donald. Di Asia, lanjut Donald, ada sejumlah negara yang sukses mengoptimasi para diaspora dalam pembangunan negaranya, yakni India, Filipina, dan Cina. Dengan demikian, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan diaspora di 3 negara itu. Ada lembaga setingkat kementerian yang fokus terhadap diaspora. Di kita belum ada, tapi kita bisa menjalankannya, sistemnya, tandasnya. Tim leader program migrasi dan diaspora GIZ Indonesia, artinya
dan tujuannya dalam daftar Wikipedia diaspora Indonesia atau orang Indonesia, perantauan, bahasa Inggris Indonesia diaspora adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar negeri di luar Indonesia. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang lahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing atau di luar negeri. Namun kami regenerasi Indonesia akan selalu berdoa untuk regenerasi pemimpin kepresiden Indonesia pada tahun 2024. Tugas berat namun mulia para pemimpin presiden selanjutnya. Hutang negara itu tidak ada artinya, tetapi hutang para pahlawan, jasa-jasa pahlawan yang sangat berarti. Kita berpegang teguh dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan negara dan regenerasi Indonesia. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dikutip dari sejarah Wikipedia, mengapa kerajaan Mataram mengalami kemunduran sepeninggalan Sultan Agung? Jawabannya karena Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Fleret 1647. Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan pada masanya. Terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan FOC. Dan suka dengan ulasan ini, artikel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan follow. Semoga ulasan dan artikel ini bermanfaat untuk para penerus pejuang Indonesia. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia channel selanjutnya. Sampai jumpa.